Selamat malam pemirsa, SEA Games 2025 di Thailand menjadi panggung pembuktian prestasi olahraga Indonesia. Dengan raihan 91 medali emas, 111 perak dan 131 perunggu, Indonesia berhasil menutup kompetisi di posisi kedua klasemen akhir SEA Games 2025. Namun banyak pemerhati olahraga yang menyebut bahwa posisi kedua dalam perhelatan SEA Games adalah juara sejati. Nah, di balik capaian tersebut, setiap medali menyimpan cerita tentang latihan panjang, pengorbanan, ketangguhan, serta doa jutaan rakyat Indonesia yang menggiring setiap langkah para atlet. Malam ini kami akan mengajak Anda melihat lebih dekat momen-momen emas di SEA Games 2025, mendengarkan langsung kisah dari para atlet berprestasi, sekaligus membedah arti kemenangan. Bersama saya Iqbal Himawan, inilah Special Report Momen Emas SEA Games 2025. Dan saat ini sudah bergabung langsung dengan Special Report Metro TV, ada pemerhati olahraga Effendi Ghazali. Bang Ege, selamat malam. Malam Iqbal. Salam olahraga. Salam olahraga ya. Cocok sekali kaosnya hari ini I Love Republik Indonesia. Iya. Karena di tengah bencana, terima kasih ada para pejuang ini ya. Sebuah kebanggaan Bang SEA Games ya. Melihat, semuanya itu betul-betul memberikan dua hal. Bahwa kita adalah bangsa yang mampu mengatasi semua masalah ya, terutama di antara saudara-saudara kita yang sedang dilanda bencana. Ya. Dan kemudian perasaan bangkit kita, walaupun pada saat yang sama tentu saja ada cabang yang mungkin saya pribadi agak sedih, tapi sebagai bangsa dan sebagai kontingen tim pejuang ini luar biasa. Saya rasa malam ini seluruh bangsa kita sekali lagi berterima kasih. Nanti ada beberapa pejuang yang akan kita tampilkan di sini ya. Makanya harusnya cerita mereka yang lebih original, lebih otentik ketimbang komentator seperti saya gitu. Betul. Tapi tentu kita juga butuh ya, pasti ini sebuah kabar baik, tapi bagaimana untuk menjaga kontinuitas atau kesinambungan supaya prestasi ini bisa terus dilanjutkan sampai level yang lebih tinggi Olimpiade. Ya. Kita berbicara soal event dunia. Nah, kami nanti juga menghadirkan para atlet nasional untuk berbagi cerita perjuangan dan kebahagiaan. Namun sebelum membahas lebih dalam, pemirsa, kami akan menampilkan catatan capaian Indonesia di SEA Games 2025 serta sejumlah momen perjuangan para atlet berikut ini. SEA Games 2025 di Thailand resmi ditutup. Kontingen Indonesia menuntaskan partisipasinya dengan capaian gemilang. 91 medali emas, 111 perak, dan 131 perunggu. Total 333 medali. Capaian ini menjadi hasil terbaik Indonesia di luar status sebagai tuan rumah, sekaligus mengulang prestasi terbaik 3 dekade lalu di SEA Games Chiang Mai, Thailand. Sejumlah rekor berhasil diukir, baik rekor SEA Games hingga rekor dunia. Dengan hasil tersebut, Indonesia menempati peringkat kedua klasemen akhir, di bawah tuan rumah Thailand yang meraih 233 medali emas. Capaian besar ini lahir dari perjuangan para atlet di berbagai cabang olahraga. Dari cabang baru hingga cabang unggulan, dari pertarungan ketat hingga kemenangan yang diraih di detik terakhir. Salah satu cerita datang dari arena skateboard. Basral Graito Hutomo mempersembahkan medali emas di nomor street putra. Skater asal Solo itu tampil meyakinkan sejak sesi run 45 detik. Sempat memimpin klasemen poin, namun di sesi single trick, Basral tergeser, bahkan gagal di 2 percobaan dan sempat terjatuh keras hingga di attempt terakhir. Basral bangkit, total 166,67 poin mengantarnya mengungguli 2 skater tuan rumah dan mengamankan emas SEA Games 2025. Dari cabang angkat besi, nama Rizky Juniansyah kembali menjadi jaminan medali. Peraih emas Olimpiade Paris 2024 itu tampil dominan di kelas 79 kg putra. Bertanding di Chonburi Sports School, Rizky mencatat snatch 160 kg dan clean and jerk ia mengangkat 205 kg. Angka ini memecahkan rekor dunia sekaligus mempertajam rekor miliknya sendiri. Total angkatan 365 kg juga menjadi rekor dunia baru. Rizky unggul jauh atas atlet Malaysia dan tuan rumah. Merah putih kembali berkibar di puncak podium. Di cabang bulu tangkis, Indonesia menutup perjalanan dengan 3 emas, 3 perak, dan 4 perunggu. Hasil ini mengantarkan Indonesia keluar sebagai juara umum cabang olahraga bulu tangkis SEA Games 2025. Dari 7 nomor yang dipertandingkan, Indonesia menjadi pengumpul medali terbanyak. Di balik setiap podium ada latihan panjang, jatuh bangun, dan doa yang tak pernah putus.
capaian SEA Games 2025 bukan hanya soal angka, tetapi cerita tentang daya juang olahraga Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Ya, itu tadi capaian dari atlet timnas dan juga para atlet Indonesia yang tentu berjuang setengah mati untuk bisa memberikan kebanggaan bagi Indonesia. Bang Ege, apa arti capaian? Karena ini kan melebihi target ya, dari yang ditargetkan berapa ternyata jauh melebihi yang ditargetkan. Ya, jadi artinya tentu saja kalau dilihat per cabang ada yang sesuai target, ada yang tidak. Tapi secara umum sebagai bangsa Indonesia dan ini para pejuang Indonesia, atlet-atlet Indonesia ini melebihi target. Kan 80, sekarang kita dapat 91 atau bisa dinyatakan dalam 3 dekade ini prestasi tandang terbaik. Jadi dalam konteks itu menyambung tadi kata Iqbal bahwa juara sejati, juara kedua atau runner up, bisa ya bisa tidak, artinya pada umumnya yang tuan rumah itu tinggi-tinggi sekali medalinya. Kalau Anda lihat sekarang catatannya kan ini Thailand 499 dengan 233 medali emas. Waktu kita tuan rumah juga pernah begitu. Saya catat tahun 1987 di Jakarta itu kita 183 medali emasnya. Kemudian kita ulang di 2011 Jakarta Palembang kita dengan 182. Tapi kalau tandang ini salah satu yang terbaik pada 3 dekade ini. Oke, tentu kita harus berikan apresiasi sebesar-besarnya. Nah, apa yang paling bisa diapresiasi dari capaian kali ini, Nah, Bang Ege? kita ini harus komplit ya. Saya waktu sempat posting kurang komplit saja sudah banyak yang nyanyi-nyanyi gitu ya. Tapi benar itu untuk mengingatkan. Saya mau mengatakan begini, ketika kita menyebut tentu saja KONI, ketika menyebut Menpora bukan hanya Pak Erick Thohir, ada Pak Dito juga karena ini kan sebuah kesinambungan. Tentu saja KONI, terus kemudian Chief Demission kita ya, ketua kontingen dan seluruhnya. Jadi para official, pelatih, para atlet, bahkan mungkin sampai posisi masseur gitu ya, mereka yang menyiapkan terapi di lapangan, mungkin peralatan semuanya itu harus kita ucapkan terima kasih. Dan ini poin agak penting, ketika orang posting di media sosial, mulai banyak teriakan seperti ini, jangan cuma posting emasnya. Jadi ini 333, kalau menurut saya, Pak Menpora, ya, Pak Erick Thohir atau semualah yang memposting untuk bangsa kita. Kalau kita mungkin bisa parsial-parsial ya, sesuai dengan hobinya masing-masing. Tapi sebagai sebuah institusi mestinya ya Pak Menpora atau KONI postinglah 333 ini. Termasuk yang perunggu juga menurut saya harus diposting. Perjuangan kolektif ya dari para pejuang dan bahkan banyak cabang-cabang yang juga ternyata memberikan kejutan, mengalahkan tim tuan rumah itu tadi. Nah, berbicara tentang memberikan kejutan, mungkin ini juga menjadi kejutan tersendiri bagi capaian tim SEA Games Indonesia. Ada salah satu atlet yang akan segera bergabung dengan kita pemirsa melalui sambungan Zoom, salah satu atlet nasional Dewi Laila Mubarokah, atlet menembak nasional peraih 2 medali emas SEA Games 2025. Halo Dewi, selamat malam. Apa kabar? Halo, selamat malam. Baik. Sehat ya Dewi dan juga yang sedang dalam kandungan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dewi, pertama kali kami ingin mengucapkan selamat atas capaiannya dalam SEA Games kali ini dan juga selamat Hari Ibu karena ramai di Instagram mengucapkan Hari Ibu kepada Dewi Laila Mubarokah ya. Jadi kemarin gimana ceritanya dalam keadaan hamil akhirnya bisa meraih medali emas, Dewi? Awalnya sih nggak menyangka gitu, karena nggak berpikir kayak ya ada semangat buat yang menampilkan yang terbaik. Cuma nggak berpikir sangat berambisi. Ini nothing tulus aja gitu. Nggak mikir macem-macem. Terus karena tahu lagi hamil juga, jadi kayak maksimalin tapi jangan bikin yang di dalam stres juga gitu. Jadi gimana caranya ya balance aja gitu, nembaknya relax, tenang. Terus biar yang di dalam juga ikut tenang gitu. Jadi biar nggak biar sama-sama lah gitu. Biar nggak bisa dibilang ya nggak nervous mah tetap ada. Cuma biar kita ngerasain aja yang di dalam, gak usah ikut ngerasain gitu. Jangan bikin yang di dalam stres. Tapi kan dulu Dewi tuh takut sama suara ledakan ya awalnya. Terus sempat shifting juga. Tapi sekarang bisa jadi atlet menembak loh, ini luar biasa loh. Jadi awalnya gimana? Dan saat itu
ada pengorbanan yang harus dilakukan oleh Dewi juga untuk menjadi atlet sampai di titik ini. Bagaimana perjalanan Dewi sejauh ini, Dewi? Eh, ya betul, dulunya itu SD SMP itu takut dadakan karena ayah itu kan punya senapan angin burung tuh yang biasa buat orang berburu burung, nembakin burung gitu. Setiap hari tuh ayah suka apa ya main-mainin lah senapannya, terus nembak-nembakin apa gitu burung atau mangga atau tembok orang gitu. Ayah tembak-nembakin, terus kalau setiap pulang sekolah tuh ada ayah di rumah tuh kayak pas denger suara ledakan tuh takut gitu. Cuma lama-kelamaan jadi kok seru ya gitu. Kok pengen nyobain ya kayaknya gitu kan. Terus lama-lama akhirnya udah nyoba, udah kayak ngerasa seru. Jadi terus tanya ke ayah, ada nggak sih tempat les atau apa gitu yang buat nembak gitu kan. Ternyata ada. Kebetulan ayah kan dari kepolisian. Beliau tanyakan ke temannya yang satu kantor. Nah, itu ternyata ada organisasi namanya Perbakin. Nah, dari situ diarahin sama ayah buat masuk ke sana. Oke, jadi Padahal sejak ayah sama bunda nggak ada basic tembak gitu. nggak ada basic menembak, tapi akhirnya putrinya tercinta malah jadi atlet menembak dan beberapa kali meraih emas ya. Tercatat di SEA Games 2021 juga saat itu di 10 meters air rifle putri individu, kali ini juga di nomor putri bergu. Nah, ini sejak 12 tahun saat itu ya Dewi ya usianya. Kemudian berlatih di Perbakin. Kemudian sampai sekarang juga kebetulan punya pasangan yang juga sama-sama menggeluti cabang yang sama. Jadi apakah target selanjutnya, karena sekarang emas sudah dapat di SEA Games, kedepannya ini stepping stones tentu saja. Nanti akan apa target Dewi? Tahun depan kan ada Asian Games. Itu kebetulan kan katanya juga dilaksanakan pada akhir tahun 2026 sama kayak katanya di bulan November Desember. Itu berarti setelah melahirkan ya, mudah-mudahan masih dikasih kesempatan buat bisa ikut ke Asian Games karena waktu 2022 pun setelah menikah dan langsung hamil itu kan 2023 ada Asian Games juga, nah itu nggak ikut karena baru melahirkan banget gitu. Nah, sekarang mudah-mudahan tahun depan bisa ikut dan bisa ngasih yang terbaik lagi buat Indonesia. Oke, dan terutama untuk ayah bunda ya, saat itu sempat terharu pada saat diminta message untuk ayah dan bunda, kan harus ada beberapa pengorbanan yang harus dilakukan. Apa pesan Dewi saat ini setelah berhasil lagi-lagi meraih emas untuk ayah dan bunda? Tentu ini kebanggaan tersendiri bagi orang tua Dewi. Pesannya ayah sama bunda tetap rendah hati, seperti sebelum juara tetap jadi Dewi yang Dewi yang sama, jangan pernah berubah gitu. Walaupun setinggi apa prestasi kita tetap membunuh. Kalau pesan Dewi untuk ayah dan bunda yang selama ini ada selalu untuk support Dewi? Terima kasih banyak karena sudah menjadikan jadi terharu. Makasih banyak pokoknya buat ayah sama bunda yang udah berjuang, berkorban, mendoakan dari materi, tenaga, semuanya pokoknya makasih banyak gitu. Dewi sekarang ada di sini berkat kalian gitu. Jadi medali ini juga dipersembahkan buat kalian juga. Oke, kalau yang untuk di dalam nih, apa pesannya? Sekaligus tentu kita mendoakan ya, apa Dewi? Ya, sehat-sehat, tumbuh dengan sempurna, lahir dengan selamat dan sempurna, udah gitu aja. Baik, Dewi sehat-sehat terus ya. Dewi bersama keluarga, kelahirannya semoga lancar. Karena waktu di awal, waktu berlatih sempat menyembunyikan kehamilan ya dari tim dan pelatih, sempat sembunyi gitu supaya tidak ketahuan untuk menjaga fokus sampai harus menahan mual-mual secara mandiri saat itu. Perjuangan itu ternyata terbayar dengan emas yang diraih. Terima kasih Dewi. Dewi sehat selalu ya. Kita ketemu lagi. Semoga suatu saat kita bisa ketemu langsung. Terima kasih banyak. Baik, Dewi Laila sudah bergabung dengan Special Report. Sedikit Bang Egy, gimana kita melihat pencapaian? Luar biasa ya. Saya datang ke sini sebetulnya
lebih ingin mendengar cerita-cerita mereka ya, karena kebetulan kemarin nggak banyak bisa mengikuti. Ya, ini kan luar biasa ya secara humanis dalam keadaan hamil. Iya, bisa seperti loh yang Anda ceritakan tadi. Apalagi mulai-mulai nembak-nembak burung ya. Itu nembak-nembak tembok. Itu kalau tembok rumah saya yang ditembak. Gak apa-apa, asal jangan sering-sering karena kan lama-lama mungkin latihannya pakai nembak-nembak jambu juga katanya tadi ya. Kemudian betapa diperkuat oleh pasangan. Kemudian kita tahu bahwa yang saya agak perlu catat itu nanti melahirkannya kapan, karena kalau saya nggak keliru itu Asian Games di Aichi Nagoya itu September sampai Oktober itu. Jadi hitung-hitungan hari penting bagi dia ya untuk mempertahankan, karena nanti kan terus-menerus sekali lagi tentu ada cabang-cabang yang diperkenalkan, tetapi selanjutnya ini bertahap tadi stepping stones untuk sampai ke Asian Games yang akan dilaksanakan di 2026 September sampai Oktober, lalu Olimpiade Juli 2028 di Los Angeles. Ya. Nah itu yang apa yang tentu kita dukung sepenuh hati dan juga kita harapkan ditemukan strategi yang paling optimal untuk bisa menjadikan raihan dalam SEA Games ini selalu berlanjut sampai akhirnya bisa mencapai titik yang lebih tinggi. Setelah atletik ini menembak tampil dengan sangat baik ya. Atletik 9 emas, 5 perak, 6 perunggu. Menembak kita itu 6 emas, 9 perak, 8 perunggu ya. Jadi ini sekali lagi konsisten dan menyumbangkan medali-medali yang luar biasa bagi tim kita. Setelah ini juga ada pencapaian yang luar biasa dari cabang olahraga lain. Tapi nanti kita simpan dulu Bang Egy. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kami akan kembali dalam special report sesaat lagi. Tetaplah di Metro TV. Anda kembali di Special Report Momen Emas SEA Games 2025 dan salah satu cabang yang tentu bisa memberikan kebanggaan bagi Indonesia adalah kickboxing. Sudah hadir di studio Metro TV atlet kickboxing Indonesia Rian Jeffrey Hamonangan, peraih medali emas SEA Games 2025. Jeffrey, apa kabar? Siap. Tos dulu, bangga banget, keren banget ya Bang Egy ya. Top kickboxing. Luar biasa sih kemarin kickboxing mainnya di Thailand gitu. Mainnya di Thailand. Nah, itu yang luar biasa. Ini yang dibawa apa nih? Boleh coba? Ditunjukin ke pemirsa ini nih. Ini ada medali emas. Medali emas. Coba ditunjukkan ke kamera. Di situ. Nah, itu dia medali emas yang berhasil diraih. Perjuangannya seperti apa, Jeff, kemarin, Jeff? Pakai dulu ya, Pak. Oh, boleh. Pakai dulu. Perjuangan sih panjang sih Bang, banyak masalah, banyak problem. Namun Jeffrey bisa mengatasi satu persatu di atas ring. Masalahnya apa, Jeff? Dan masalah pertama sih Bang, kita udah kena mental duluan karena manajer kita tuh sempat dipulangin ya, diusir tuan rumah. Dan yang kedua, kita banyak dicurangin, teman-teman kita banyak dicurangin karena poin tipis sama tuan rumah dan presidennya. Dan yang ketiga itu tadi Bang, beban Jeffrey terakhir tanding dan belum ada dapat medali emas satupun. Dan beban Jeffrey itu di pundak banyak sekali. Kita kan ada target 1 emas, jadi kita harus bawa medali emas. Cuman puji Tuhan ya, kehendak Tuhan bisa Bang. Itu menjadi pressure tersendiri ya, apalagi kita dengar lawannya Jeffrey Tong itu berat ya. Sebelumnya teman kita udah pada dicurangin nih Bang. Jeffrey pertandingan terakhir. Nah situ mental Jeffrey ya tetap sempat drop, tapi akhirnya bisa bangkit lagi. Jeffrey ada meditasi lah sedikit. Kayak apa tuh meditasinya? Di kamar kayak hypno champion gitu. Dan nenangin diri dan banyak berdoa lah di dalam kamar. Itu sebelum ke lapangan pertandingan ya? Dan kebetulan ada satu kayak cara Jeffrey lah. Kalau biasanya bertanding tuh biasanya basuh kaki ibu lah. Kalau mau bertanding, setiap bertanding pasti ngelakuin. Cuman karena Jeffrey lagi di Jakarta, gak bisa pulang. Jeffrey Jeffrey kan agama Kristen Protestan Bang. Jeffrey bawa selalu Alkitab, salib dan patung Tuhan Yesus. Jadi di depan itu Jeffrey selalu berdoa dan selalu bawa pertandingan. Dan itu terbukti bisa menenangkan mental Jeffrey. Saya lihat di story kamu juga terima kasih Mama sambil membasuh kaki ibu. Iya, setiap pertandingan Bang. Kalau mau tanding pasti basuh. Tapi karena Jeffrey di Jakarta kemarin persiapan SEA Games, Jeffrey nggak bisa pulang dan nggak dibolehin. Jadi Jeffrey ambil ilmunya yang seperti aja. Mengganti yang ritualnya seperti itu kan Bang. Biasanya berangkat tanding nih, harus basuh kaki Mama dulu, berdoa dulu sama-sama. Tapi Jeffrey bawa dari kampung ya itu kemarin.
Ini juga jadi inspirasi tersendiri ya Bang Egy ya. Nggak bisa secara online waktu di Thailand sebelum Video pertandingan. call gitu. Setiap tanding selalu teleponan VC. Di 20 menit sebelum tanding Apa harus yang video call dulu. Yang diminta ke mama apa pada saat Doa video bang, doa ibu itu besar banget bang. Menurut Jeffrey, ya setelah Jeffrey bertanding ya memang terasa bang. Apalagi Jeffrey hidup sama mama ya, Iya. dengan 4 adik. Iya, Papa sudah berpulang. kebetulan bapak berpulang di saat Jeffrey lagi berjuang SEA Games. Oke, dan Jeffrey ingin mempersembahkan medali ini Medali ini untuk ayah tercinta. akan ke pemakaman ayah dan ingin dikalungkan ke mama. Iya, nanti pulang dari sini kan Jeffrey kemarin pamit ke kuburan ayah. Pak, izin Jeffrey pulang. Sebelumnya Jeffrey udah sempat latihan di Jakarta bang, hampir 3 bulan untuk persiapan SEA Games. Namun karena bapak sakit dan udah agak kuat lagi dan bapak bilang pulang secara kayak gitu dan Jeffrey harus pulang dan izin ke manajer harus pulang dan Jeffrey itu bang Kenapa? Apa yang diingat? sedih lah bang, sedih banget, hancur banget dan sebelum berangkat juga ke Jakarta Jeffrey pamit di rumah sakit. Pak, izin Jeffrey mau berangkat. Jeffrey mau kejar cita-cita Jeffrey mau jadi juara SEA Games. Jawaban Bapak, ya nggak apa-apa Jeff. Jawaban Bapak apa? Jawaban Bapak. Bapak bilang kejar cita-cita, jangan pikirin Bapak di rumah sakit, biar mama dan adik yang ngurus. Namun masih 2 minggu di Jakarta bang. Bapak suruh pulang karena udah nggak ada lagi. Mama telepon, Jeff pulang. Kenapa ma? Bapak udah nggak ada. Bapak meninggal di rumah sakit. Jeffrey pulang. Kebetulan Jeffrey anak pertama dari 4 bersaudara bang. Dan adik-adik Jeffrey masih kecil. Di situ Jeffrey ya sedihnya untuk adik-adik juga kan gimana biar mereka tetap semangat. Di kampung nggak lama langsung dipanggil lagi di SEA Games bang untuk melanjutkan pelatihan SEA Games. Dan Jeffrey izin pas di kuburan izin berangkat lagi sama Mak Ayah dan janji bahkan bawa medali. Jeffrey sebenarnya nggak ada target juara emas ya bang. Cuman bawa medali udah syukur bakalan bawa ke kuburan bapak izin Pak doain Jeffrey dari sana gitu. Nanti kalau sudah sampai di sana mau apa yang disampaikan? Kita masih harus ke kuburan ayah dulu untuk kasih ini bang medali emas. Kalau Untuk ayah ada apa yang ingin disampaikan? Untuk ayah semoga bahagia ya di sana dan bisa lihat anaknya sekarang udah berhasil membawa medali dan yang diceritakan kemauan beliau sudah Jeffrey wujudkan di SEA Games 2025 ini bang. Pasti akan bangga sekali dan Jeffrey ini kan tulang punggung keluarga juga ya Bang Egy ya. Harus menghidupi 4 adik. Jeffrey yang paling kecil SMP kalau tidak salah. SMP kelas 1 bang. SMP kelas 1 ini tentu bukan perjuangan yang mudah. Kalau mama kalau boleh tahu sehari-hari Mama bekerja sih sebagai tukang pijat bang. sebagai tukang pijat. Tapi sehat selalu ya mama ya. Sehat selalu. Selalu mendoakan Jeffrey dan tentu papa juga di atas sana pasti bangga melihat pencapaian Jeffrey sejauh ini. Nah, terus kita tidak bisa membayangkan ya Bang Egy ya dengan berbagai permasalahan yang dihadapi sebelum bertanding. Kita kepikiran bangga betul ya kepikiran ayah juga. Terus akhirnya tapi bisa kamu bagaimana menjaga fokus? Kamu bisa ngalahin salah satu yang paling berat loh ini Jakrit. Jongkrit Nah, itu tadi, bentuk Bang. ya. Karena janji Jeffrey ke ayah itu harus bawa medali pas berangkat pamit di kuburan ayah. Jeffrey harus juara Pak, harus bisa rubah nasib kayak gitu doa Jeffrey dan rubah perekonomian keluarga. Jeffrey berangkat ya Pak pamit dan Jeffrey itu motivasi untuk nanti pulang harus bawa medali Bang. Oke. Nah ini kan menarik dulu kungfu ya kalau tidak salah ya. Iya. Di awal kungfu. Sempat ya. SMP Jeffrey belajar kungfu. Terus habis itu wushu juga ya. Iya wushu. Baru ke MMA dan 2020 mulai Kickboxing. Mulai kickboxing itu 2020. Nah selain medali yang akan dipersembahkan untuk ibu dan akan ke pemakaman bapak, nanti juga akan menyumbangkan sebagian ke panti asuhan rencananya. Dan sebelum Jeffrey juga kemarin ada sempat podcast dan Jeffrey bilang nanti kalau Jeffrey juara mau juara berapapun Jeffrey ada niat tulus untuk
bantu anak panti asuhan 10% dari kemenangan Jeffrey. Jeffrey masih berpikir soal Sebelum berangkat kemarin ada di podcast juga Jeffrey bilang. memenuhi janji ya. Iya, dan udah dinazarkan setiap malam berdoa harus kayak gitu, Bang. Oke, sambil kita break nanti kita akan ada tamu yang lain. Jeffrey ini juga pintar nyanyi kan? Aku nyanyi kurang, Bang. Bisa dong sedikit. Ada lagu Batak yang sangat saya lihat ini inspiratif gitu. Sekali lagi selamat ya. Selamat. Anda lawannya Jongkit Kontuk yang 64. Iya, luar biasa. Rekornya. Anda saya anggap 15-0 atau mungkin 15-2 gitu ya. Iya. Dan paling terakhir ya, ketika target satu medali itu akhirnya dapat 114 kan. Itu ya Luar biasa. Apresiasi setinggi-tingginya. Kalah Holong sama kita Panimpuli. semua. 2 kalimat. Bisa? Aduh. Boleh lah, Bang. Boleh ya, Berapa silakan. detik nih nyanyinya? Boleh ada 2 kalimat deh nanti kalau udah. Boleh. Ya, Yang artinya ini Holong Panimpuli ini cinta sama pasangan tapi nggak akan putus-putus. Termasuk ke negara ya. Iya. Silakan Jeffrey. Masih nervous nih, Bang. Enggak apa. Minum dulu boleh? Kalau udah juara boleh apa aja Iya ya. boleh, silakan deh udah berkalung emas. Apalagi tadi ceritanya ya tetap akan nyumbang pisah dengan ibu kemudian dengan ayahandanya. Kalah kita semua. Anda luar biasa. Nggak ada komen apapun. Luar Oke. biasa, luar biasa. Jeffrey silakan. Kalau langsung refnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh. Boleh. Oh, ana boy tarbainau sian gogoro anang pikiraki nang ikon lehonoku peleoku tuho asa boy dengan marbalo solong mi. Kayak, Bang. Luar biasa. Yang artinya tuh sebenarnya bagaimana aku bisa membalas kasih sayangmu kepadaku. Amin. Baik, terima kasih Jeffrey. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Special Report Metro TV. Thank you, Bang. Dan kali ini tim Indonesia juga mencatatkan sejarah dari cabang futsal. Pemirsa, Timnas Putra mencatatkan sejarah besar dengan meraih medali emas pertama kalinya sepanjang sejarah keikutsertaan di SEA Games sekaligus memutus dominasi Thailand. Sementara dari Timnas Futsal Putri, meskipun dengan medali perak, namun Timnas Putri berhasil menunjukkan perkembangan signifikan dengan menembus partai puncak. Dan kita akan berbincang langsung. Sudah hadir bersama Special Report Metro TV, Kapten Timnas Futsal Putra Muhammad Iqbal Iskandar. Namanya sama nih, Iqbal apa kabar? Alhamdulillah. Iqbal dan Sehat. Iqbal ya. Saya bahagia betul melihat Iqbal dan Iqbal pada malam ini. Betul. Dan juga semoga nular nih. Oh iya, Suksesnya. Semoga nular ya. Juara dalam prestasi di dunia televisi. Amin. Dan juga ada Kapten Timnas Futsal Putri Novita Murni Piranti. Novi, selamat malam. Bangga banget loh, kita berikan tepuk tangan dulu deh. Luar biasa ini pencapaian dari Timnas Futsal, turut bangga tentunya. Ini baru nyampe Indonesia kapan? Hari Sabtu. Hari Sabtu, Novi. Putrinya Jumat. Jumat ya. Dia terakhir main hari Kamis, Jumat udah di Indonesia. Jadi sampai duluan Iya. yang Timnas Putri ya. Jadi kemarin gimana ya tuh rasanya bisa mencatat sejarah, breaking record loh, gimana Iqbal? Ya, yang pertama alhamdulillah ya, yang pasti sangat senang, terharu juga. Terlebih ini medali emas pertama untuk Timnas Futsal kita ya. Iya. Setelah edisi-edisi sebelumnya, SEA Games sebelumnya itu didominasi oleh Thailand. Oke, strateginya apa, Bal? Untuk Itu kan pressure-nya gede banget berarti kan? Atau malah justru menganggap itu jangan membebani mental gitu? Nah ya, untuk pressure sih dari staf kepelatihan itu kita selalu diajarkan untuk lepas saja ya, kita main enjoy tanpa ada tekanan, karena pressure dari luar kan kita nggak bisa mengontrol itu ya. Kita tidak bisa mengontrol pressure yang ada di luar, jadi kita lebih fokus ke performa. Ya, kita selalu diajarkan lebih fokus ke performa, udah gitu fokus dari match by match, dari pertandingan ke pertandingan, udah gitu kita tidak terlalu memikirkan soal hasil. Iya, jadi kita fokusnya itu ke performa kita di pertandingan. Performa, Bang. Iya. Pertama-tama terima kasih karena kami agak sedih dengan, ya kita semua lah agak sedih dengan sepak bola yang
harusnya mempertahankan ya, yang mempertahankan lebih berat termasuk kalian juga di yang akan datang. Tapi kemudian muncullah tim futsal ini yang luar biasa, putra maupun putri ya. Peningkatannya terasa sekali. Sebelumnya kan perak pernah diperoleh oleh putra, perunggu putri ya. Sekarang ya sekali lagi terima kasih. Kita nggak dapat di lapangan sepak bola, kita dapat di lapangan futsal dan seperti tadi dinyatakan bahwa mereka bermain lepas sekali ya, walaupun iya pernah kalah 1-0 dari Vietnam, dan yang main parkir bus sedemikian rupa ya. Kita lihat waktunya kan hitung mundur waktu efektif kan, dan mereka nggak berhasil membobol Vietnam. Namun ketika melawan Thailand itu Thailand putus asa sesudah gol ketiga mungkin ya, Eko yang tendang kencang sekali dari kaki kiri. Sesudah itu saya rasa killing the game ya, selesai sudah. Ini juga yang dihadapi timnas putri ya Novi? Iya sama. Di Gimana? putri itu malah ketemu Sekali, Thailand itu di semifinal. Iya. Ya, Itu gimana? Di semifinal itu sempat kejar-kejaran gol tuh. Serunya golin satu dibalas lagi, sampai 4 sama dan akhirnya kita harus adu penalti juga. Penalti. Oke, itu momen-momen yang menegangkan. Nah, Iya. Ngambil penalti juga? Ngambil dan nggak gol. Saya maaf menggoda, maaf nggak apa-apa. Memang wah. Iya, itu harus tetap keras. iya, Jadi ngambil tetap. penalti gagal itu semua bisa. Messi, Ronaldo dan segala macam Tapi di bola ya. didominasi pemain muda ya. Iya. 7-6 ya penaltinya. Ada 4-5 pemain muda sekarang di timnas futsal putri Indonesia. Oke, kalau di timnas futsal putra sendiri ini sudah menjalani beberapa tryout ya. Ya, betul. Ada beberapa negara di situ. Apakah teman-teman memang merasa uji coba atau tryout itu sangat penting? Ya betul, jadi sepanjang tahun 2025 ini di awal tahun kita ada Four Nation, kita mendatangkan Argentina, Jepang, dan Arab Saudi. Udah gitu yang keduanya ada Belanda, Latvia, dan Tanzania. Dan sebelum ke Thailand kita sempat uji coba dengan Australia. Bentuk tryout ini sebenarnya bentuk roadmap jangka panjang untuk timnas futsal ya, dan itu sangat bermanfaat untuk kita. Iya, itu sangat berasa sekali. Jadi sudah dipikir, bahkan sudah strateginya sudah jauh ke depan yang memandang ya. Iya, betul. Seperti ini juga Novi, karena kalau coach ini ya, Luis Goncalo itu bilang ini merupakan pondasi untuk medali emas di masa depan. Ya. Jangka panjangnya akan seperti apa? Apakah seperti juga timnas futsal putra? Karena sebelum SEA Games itu kan putri malah mengikuti Piala Asia dulu. Jadi roadmap dari tahun 2005 itu di awal ada kualifikasi Piala Asia kita sebagai tuan rumah, terus Piala Asianya itu di Cina. Di sana kita masuk 8 besar, bisa lolos 8 besar gitu. Jadi itu juga mungkin salah satu bisa dibilang tryout-nya juga untuk di SEA Games gitu. Di SEA Games-nya ya itu bisa ada hasil. Akhirnya ada hasil di situ. Jadi karena di Piala Asia kita banyak ketemu sama negara-negara yang di atas kita juga, ada Jepang, ada Cina juga sebagai tuan rumah. Oke. Nah tentu kita ingin aim higher ya, Bang Egy. Olimpiade. Ya, tentu nanti harus sudah dipersiapkan untuk menuju ke sana. Kayaknya belum ada futsal. Belum ada. Siapa futsal. tahu nanti Belum kalau ada cabang itu yang dipuaskan Olimpiade ya. Tapi artinya jadi target langkah-langkah selanjutnya ada kejuaraan Asia. Piala Asia ya, betul. Apa yang disiapkan untuk persiapan Piala Asia itu? Event selanjutnya itu AFC ya. Kebetulan kita jadi tuan rumah di akhir Januari, ya? betul. 27 Startnya Januari. itu 27 Januari gitu. Sebenarnya SEA Games ini termasuk rangkaian persiapan juga mungkin untuk ke AFC nanti. Jadi harapannya dengan pengalaman bertanding kemarin bisa memberikan hasil yang terbaik di AFC nanti. Gitu. Oke, termasuk yang timnas futsal putri apa yang difokuskan nanti Timnas prioritasnya? futsal putri ada di bulan Februari itu Piala AFF juga. Dan Thailand menjadi tuan rumahnya kembali. Sebelumnya balas dendam ya. Balas dendam yang bisa nanti balas dendam lagi di sana. Siap-siap nih. Tahun lalu juaranya itu Vietnam malah. Finalnya itu Thailand, Vietnam, Indonesia ketiga. Juaranya Vietnam. Ya mudah-mudahan di next AFF itu kita bisa dapat hasil yang terbaik. Oke, dan yang paling penting itu kan ini kalau kita melihat banyak yang usia muda Gen Z, artinya kan masa depan cerah ya. Ada pesan nggak buat junior-junior yang mungkin juga ingin membanggakan negara seperti kalian ini? Yang pasti fokus sama tujuan,
dari saya pribadi doa dan usahanya harus balance lah, harus seimbang gitu. Jadi doa dan usahanya harus seimbang gitu. Insya Allah nanti hasilnya mengikuti gitu. Oke, Kak Jeffrey tadi juga Keren. Saya selalu keren, terutama karena gini, saya sempat tulis juga ya, dan banyak yang nulis juga. Futsal ini luar biasa, simple. Kenapa tuh? Nggak banyak dramanya Dibandingkan apa nih? Iya, dibandingkan Sebut lah dong. yang lain-lain gitu ya. Bahaya nih, Bang. Tapi enggak apa-apa dong. Kan orang bayangkan ada drama-drama, Untuk tapi ini evaluasi luar juga. biasa untuk evaluasi betapa Iya. mereka santai tapi ujungnya sampailah ke puncaknya. Dan Iya. mereka kan mainnya round robin ya di SEA Games ini. Sempat kalah 1-0, menang lawan Malaysia cuma 2-1 gitu ya. Tapi di final top betul-betul tenang ya, betul-betul lepas. Jangan-jangan karena Pelatihnya balance juga- itu tadi, Iya, Bang betul. Ege. Apakah seperti itu juga? Nah, tapi yang ini lain lagi nih, 1-3 terus jadi 1-4. Karena saking lepasnya atau Saking lepasnya. saking lepas ya. Jadi ceritanya pas di Thailand itu, pas lawan Thailand itu kita malah nothing tulus gitu karena kita ngelihat Thailand yang notabene-nya kan habis World Cup, Iya. peserta World Cup juga. Jadi kita main lepas aja gitu. Oh, Nah, oke. targetnya pas udah masuk final, wah itu kayak lebih pressure-nya juga lebih ada gitu ya pas lawan Lebih Vietnam. ada atau lebih lepas? Malah mungkin lebih kerasa deg-degannya gitu karena sebelumnya kita kalah juga di fase grup, di final ketemu lagi sama Vietnam. Tapi memang tim kepelatihan juga nggak menargetkan harus menang, enggak. Tapi gimana caranya kita main lepas. Tapi mungkin dari pribadinya aja yang ngerasa tekanan ada, pasti selalu ada gitu. Yang akhirnya ya belum rezekinya juga kita bisa dapat medali emas. Kalau mereka di atas kita lah peringkatnya ya. Saya catat putra kita 24, putri 18, kemudian Thailand 11 dan 8, Vietnam 20 dan 11 ya. Masih di atas kalian ya. Masih ada peluang untuk yang pertama balas dendam nanti. Kalau Thailand yang balas dendam kalian harus bertahan. Tapi siapa tahu ya di situ kan Vietnam juga ketemu, bisa ada Nah, kesempatan. ini kan tim ya, Bang Iya, Ege. tim. Bagaimana menjaga kekompakan tim? Iya, Nanti iya. kita akan bahas lebih lanjut. Oh, iya, Kami iya. akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Special Report Metro TV. Pemenang SEA Games 2025 dan kembali di Special Report Metro TV. Coba boleh dong ditunjukin medali emasnya. Kebanggaan kita ini Iqbal dan Novi. Tepuk tangan. Bangga. Ini setelah perunggu-perunggu perak, Mas. Nah. Ini perunggu-perunggu perak, ya kan? Rasanya gimana Novi mendengarkan Indonesia Raya berkumandang? Mungkin kalau perak enggak kan ya, enggak mengumandangkan Indonesia. Cuman rasanya setelah untuk futsal putri sendiri itu terakhir ikut SEA Games kan 2017. Saat itu Dan baru sekarang lagi ikut SEA Games. jadi berhasil sampai partai Berasa puncak ya. banget setelah 8 tahun off ikut SEA Games dan di sini kita bisa dapat medali itu jadi motivasi tersendiri gitu. Kedepannya kita harus bisa lebih baik lagi dari SEA Games yang sekarang. Oke, Bal, seperti apa rasanya? Yang pasti senang, haru, udah gitu yang pasti merinding sih. Kan tidak menyangka ya. Betul, udah gitu. Teriak-teriak dia terakhir tuh saling teriak-teriak semuanya. Iya, apalagi pergantiannya cepat sekali kan. Si Rompi masuk, Rompi masuk gitu. Dan para pelatihnya juga asik-asik sendiri saya lihat ya. Mereka bilang tegas tapi waktu pertandingan tuh menikmati betul loh mereka. Itu kesan saya sebagai penonton. Mereka menikmati betul. Begitu Chemistry-nya gol ya. larinya kemana, begitu nggak gol. Ada kan si Eko sudah berhadapan dengan kiper. Harusnya masuk kan. Nah, dia cuma gini doang. Nggak terlalu gitu. Kemudian asik lagi. Yang paling ditekankan apa oleh Hector, oleh coach ini? Kita lebih ditekankan ke performa sih ya. Udah. Jadi kan sebelum pertandingan pasti ada analisa dulu tuh. Kita ada meeting, analisa lawan tentang kelemahan lawan, tentang kelebihan lawan, di mana kita bisa memanfaatkan kelemahan lawan. Jadi kita cuma diinstruksikan ikutin aja instruksi pelatih gitu. Jadi bukan tentang hasilnya, tapi tentang prosesnya. Jadi kita tinggal ikutin instruksi yang ada di meeting sebelum pertandingan. Katanya itu motivator sih. juga si coach ini. Betul, selain Maksudnya apa motivator ini? Iya, jadi selain mahir soal taktikal, Hector itu motivator ulung juga kalau menurut saya. Minta dipanggil Hector ya. Iya, ada yang manggil coach, ada yang Hector juga. Jadi coach Hector ini Gak usah diganti jadi coach Hector juga. Hector aja nggak apa. Apa yang kenapa disebut motivator? Iya, jadi Hector ini sering ngasih kata-kata, ngasih pembangkit semangat. Salah satu yang paling diingat Bal apa? Jadi sebelum masuk ke lapangan dia bilang go to the pitch with
blood in your eyes. Iya. Udah gitu believe in Masuklah ke yourself. lapangan ya dengan Sebenarnya agak serem ya. In your eyes coba maksudnya apa? Nggak bisa bahasa Inggris soalnya. Jadi kita tuh datang ke lapangan tuh dengan wajah yang siap nih gitu. Oh, oke. Udah gitu dia sering bilang believe in yourself gitu. Sama dia bilangnya bayangkan ini pertandingan terakhir di hidup kalian. Jadi setiap pertandingan terakhir. betul. Jadi kita tuh maksimal. Jadi bukan dia tuh nggak pernah ngebahas hasil, nggak pernah kalian harus menang ini itu enggak. Itu malah menekan mental ya, takutnya kalau result oriented ya. Betul, dia menekankannya ke performa kita. Jadi kita yang penting maksimal. Malah ketika kita kalah lawan Vietnam, dia senang. Dia bilang permainan kita lebih bagus kok dari mereka. Kayak gitu. Jadi dia ngelihatnya prosesnya, dia ngelihatnya performanya seperti itu. Coach Luis juga seperti itu? Ya, sama. Coach Luis juga. Panggilnya Luis ya? Luis. Coach. Gitu, Coach Ege. Jadi lebih mengedepankan gimana caranya anak-anak mentalnya lebih berkembang dan jangan takut, percaya diri. Dan kalau mau pertandingan itu don't change anything karena 2 bulan ke belakang apa yang sudah kita latihkan ya jangan merubah apapun nanti di pertandingan. Yang sudah dilatihkan terapkan aja di lapangan gitu. Dan itu lebih seneng ketika kita melakukan yang ada di latihan di lapangan itu kita lakuin dia lebih seneng gitu daripada kita kayak mau improve tapi malah jadi salah itu kesannya jadi kayak nggak latihan loh seperti itu. Jadi lebih baik yang dilatihkan ada di pertandingan. Kan itu butuh trust ya. Coach Ege sampai Bang Ege itu kan butuh trust sampai apa bisa melakukan itu apa yang menarik bagi kami untuk melihat hubungan mereka dengan pelatih ya. Cara tadi ngebangun mereka katakan tegas, betul. Tapi terbangun dengan tadi ya ada motivasi dan mereka sama-sama enjoy. Betul ya, itu ya. Sesama tim nih. Iya, antara pelatih dan pemain tuh sama-sama enjoy. Sesama pemain gimana ngebangun chemistry-nya? Kalau ngebangun chemistry ya memang ada beberapa pemain yang sudah lama juga di timnas futsal putri. Dan hanya beberapa yang baru gitu. Ya kita lebih banyak ngobrol atau misalnya lebih main bareng-bareng. Walaupun saya dibilang pemain lama, tapi ya gimana caranya? Senior. Ya bisa dibilang gitu. Ngomong lamanya kok sambil ke sini. Untung nggak kesini kan? Iya. Tapi sebetulnya udah kesini baru ke sana. Belok ya, oke. Ya jadinya ya lebih ya yang mungkin yang pemain lama atau senior itu harus bisa lebih masuk aja. Jadi kita juga harus tahu kendala mereka seperti apa misalnya jadi pemain muda itu seperti apa. Gitu. Lebih ke sharing aja sharing sih. Ya, tapi bukan senioritas bukan yang lah. gencet gitu Enggak lah. Iqbal kayak gitu juga chemistry antar pemain. Jadi di futsal itu kita ada hashtag ya. Hashtagnya itu satu keluarga. Hashtagnya satu keluarga. Hashtagnya itu satu keluarga. Ya jadi kita kalau pas pertandingan di bench kita itu kadang nggak manggil nama. Jadi misalnya saya habis main, udah gitu kan rotasi tuh, ganti. Itu saling supportnya nggak manggil nama, saudara. Ayo saudara, bisa saudara gitu. Iya itu jadi. Bukan karena lupa namanya ya. Bukan. Jadi itu malah. Tapi gampang itu saudara untuk semua. Untuk semua makanya itu agak curiga nih trust issue nih. Betul. Jadi tapi lebih karena memang membangun. Itu lebih membangun juga. Betul. Itu juga jadi makin semangat juga gitu ke kita. Jadi kita main sama saudara kita nih gitu. Jadi makin semangat. Termasuk pada saat menghadapi tekanan. Betul. Dapat intimidasi sempat nggak? Apalagi Thailand yang kalian hadapi. Sempat ada nggak bentuk intimidasi? Alhamdulillah sih nggak ada. Tapi karena waktu lawan Thailand seru betul loh. Para supporter mereka kan. Iya supporter sih Udah pasti ada. Walaupun sesudah ketinggalan 4 atau 5 gitu, supporter mereka mulai pulang. Makanya itu karena blood in your eyes itu tadi Bang Ege. Evaluasinya apa Bang Ege? Ya untuk futsal ini terutama sekali lagi banyak yang mengatakan mereka simpel. Yang ingin saya katakan kompetisinya bagus ya, kompetisinya bagus. Kita mudah-mudahan di cabang-cabang lain juga kompetisinya bagus. Jangan senyum-senyum lihat saya. Semua cabang maksudnya kompetisinya bagus. Komunikasi dengan pelatihnya tadi baik, mereka enjoy dan tertata kan rencana-rencana kedepannya seperti apa. Walau demikian, saya ingin mengatakan ya agak penting evaluasi mengatakan kita terima kasih juga untuk semua. Tadi bukan hanya 333 medalis yang dapat medali, semua pun yang belum berhasil, termasuk juga saudara-saudara kita di sepak bola ya, yang sebelumnya emas. Terima kasih juga buat semua perjuangan mereka gitu ya. Pasti ke depan ada evaluasi. Kalau untuk futsal sekali lagi saya melihat itu 3 hal tadi. Yang pertama terima kasih Anda sudah cerita
bahwa kalian semua tetap enjoy ya dan percaya pada proses. Ternyata prosesnya baik, kompetisinya baik, rencana-rencana pertandingannya juga baik ya. Ini juga sudah siap-siap nanti Februari kejuaraan Asia ya, dan kalian AFF ya, di Thailand. Jadi semuanya itu sudah tertata dengan baik. Yang harus tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan Bang Ege, karena kita melihat Olimpiade bagi cabang yang sudah bertanding di Olimpiade, apa supaya itu bisa konsisten? Karena evaluasi kan bukan hanya atlet tapi juga pelatih dan juga officialnya. Iya. Ini jangan-jangan nanti mulai ada pergantian pelatih juga ya, karena bukan kalau kalian yang menang juara kan biasanya lebih tenang, lebih ya kan, senyum-senyum. Apalagi habis ini diundang ke istana Bapak Presiden, pasti itu ya, itu nggak apa-apa. 91 kali 1 miliar ya. Kalau yang apa yang agak berat tapi katanya Bang Egi. Oh, enggak, itu sudah jadi. Saya yakin enggak. Itu penting. Supaya tetap konsisten. Iya. Nah, lebih daripada itu tentu saja evaluasi di semua cabang ya. Itu dilakukan apalagi kaitannya kemudian dengan Asian Games, Aichi Nagoya ya, tadi September Oktober 2026 dan sesudah itu memang arahnya ujungnya itu hilirnya adalah di Olimpiade ya, Juli 2028. Bagaimana 41 cabang di Asian Games dan 40 cabang ya. Beberapa itu sudah menunjukkan prestasi-prestasi yang baik di SEA Games ini. Supaya ini tetap menjadi stepping stone yang akhirnya bisa konkret hasilnya apa. Kalau boleh pakai juga semacam apa itu moto di samping tadi ya, ini semua keluarga besar SEA Games yang akan berangkat untuk Asian Games dan kemudian Olimpiade sebagai sebuah momen emas SEA Games tapi juga momen kebangkitan olahraga Indonesia. Termasuk bagi cabang-cabang yang mungkin tidak berada di bawah spotlight, ternyata bisa loh menyumbangkan medali emas. Apakah ini momentumnya Bang Ege? Iya. Momentum terutama lebih terasa bagi kita karena kita sedang ada kan masalah bencana di Sumatera dan di beberapa daerah lain ya. Kita tidak hanya fokus ke Strong Sumatera, Strong juga daerah-daerah lain itu. Nah ini betul-betul menjadi pengobat ya dan mereka bisa menyaksikan kan. Saya mudah-mudahan ya ketika listriknya sudah 93% mereka bisa nonton dan artinya hiburan loh. Ketika itu kemudian sampai ke media sosial pun kan diposting gitu. Sangat memberikan semangat. Malam itu saya tahu teman-teman saya Garuda Qatar, Garuda Timur Tengah, Garuda Australia itu nonton dan semua berteriak. Waktu mulai dari golnya pertama Firman ya, kemudian Sauki, kemudian Eko, kemudian Ardiansah dan terakhir Dewa ya. Dewa Ardiansah ya. Itu tentu semua mereka teriak. Gol. Tentu banyak yang berteriak juga Bang Ege di rumah ini menyaksikan pencapaian dari teman-teman. Mungkin bisa mewakili atlet-atlet yang kemarin berjuang secara kolektif demi mempersembahkan kebanggaan bagi Indonesia. Apa pesannya buat para pendukung dan supporter? Iqbal dulu. Ya yang pasti keberhasilan ini bukan semata-mata dari kita yang bertanding aja, bukan dari pemain, pelatih, tapi berkat doa dan dukungan masyarakat Indonesia serta support system dari pemerintah Kemenpora, kalau dari futsal pribadi dari PSSI, federasi, dari klub-klub, sponsor yang terus bersinergi yang akhirnya bisa menghasilkan timnas yang baik. Baik, ini universal ya. Mungkin sudah terwakili juga Novi ya. Ini keren. Terima kasih buat federasi juga ya, PSSI ya. Tetap semangat. Penting. Tentu juga butuh dukungan yang penuh dari pemerintah dalam hal ini. Supaya Pak Presiden bilang ini agak sulit ya memikirkan jumlahnya besar. Mudah-mudahan saya berharap yang tim juga besar gitu. Kok Novi senyumnya lebar banget untuk ngomongin bonus. Terima kasih ya. Yang tunggal 1 miliar, tapi yang tim ini besar juga lah. Ketika kalau dibagi nggak beda-beda lah gitu ya. Baik, kita tepuk tangan dulu. Terima kasih Iqbal, Novi, dan semua tadi sudah ada Jeffrey dan tentunya seluruh atlet yang sudah berjuang demi kebanggaan bagi Indonesia. Dan pemirsa, dari SEA Games 2025 kita belajar bahwa prestasi bukan garis akhir, melainkan awal dari perjalanan menuju panggung yang lebih tinggi. Harapan bangsa kini bertumpu pada para atlet agar api juang ini terus menyala. Melangkah dari Asia Tenggara menuju Asia, dunia, dan Olimpiade dengan satu tekad, merah putih harus terus berkibar di level tertinggi. Terima kasih atas perjuangan para atlet yang telah mengharumkan nama Indonesia. Saya Iqbal Himawan. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.